Menurut Anda, apa yang sebenarnya ditinggalkan oleh seorang pemimpin ketika masa dedikasinya telah selesai? Apakah sebuah jabatan, sebuah nama, atau sesuatu yang jauh lebih besar daripada itu? Banyak orang berpikir keberhasilan seorang pemimpin diukur dari berapa lama ia memimpin. Ada juga yang mengukurnya dari jumlah target yang tercapai. Namun setelah bertahun-tahun bekerja di dunia body and paint, saya justru menemukan ukuran yang berbeda. Seorang pemimpin baru benar-benar diuji ketika ia sudah tidak lagi berada di sana. Momen-momen yang Anda lihat ini diabadikan pada hari terakhir saya menjalankan amanah sebagai head division di sebuah workshop body and paint. Sekilas, semuanya terlihat seperti acara perpisahan biasa. Ada briefing, ada diskusi, ada foto bersama, ada jabat tangan, ada senyuman. Namun di balik semua itu, ada perjalanan panjang yang tidak terlihat oleh kamera. Sebuah perjalanan membangun sistem. Karena ketika pertama kali datang, tantangannya bukan sekadar memperbaiki kendaraan. Kalau hanya mengecat mobil, banyak teknisi yang mampu melakukannya. Kalau hanya mengganti panel, banyak orang memiliki keterampilan itu. Tetapi membuat seluruh proses bekerja sebagai satu kesatuan, itulah tantangan yang sebenarnya. Saya melihat satu kendaraan yang terlambat bukan hanya berarti satu pekerjaan terlambat. Di balik satu keterlambatan, ada rantai proses yang saling berkaitan. Service advisor, estimasi, spare part, produksi, quality control, delivery. Jika satu mata rantai terganggu, seluruh alur ikut terdampak. Saat itulah saya semakin memahami bahwa workshop bukan hanya kumpulan orang yang bekerja. Workshop adalah sebuah sistem, dan sistem tidak akan berjalan hanya karena semua orang sibuk. Sistem berjalan karena setiap orang memahami perannya, memahami prioritasnya, dan mengetahui bagaimana pekerjaannya memengaruhi proses berikutnya. Karena itulah setiap pagi kami memulai hari dengan briefing. Bukan sekadar rutinitas, bukan sekadar absensi, tetapi menyamakan arah. Kami membaca data, melihat pekerjaan yang masuk, mengidentifikasi hambatan, mencari potensi keterlambatan, menentukan prioritas. Lalu memastikan seluruh tim memahami apa yang harus diselesaikan hari itu. Seringkali masalah terbesar bukan muncul di sore hari. Masalah terbesar sebenarnya sudah terlihat sejak pagi. Hanya saja banyak organisasi yang tidak membacanya. Saya percaya, data bukan sekadar angka. Data adalah bahasa. Bahasa yang memberitahu kita apa yang sedang terjadi. Bahasa yang membantu kita mengambil keputusan sebelum masalah menjadi lebih besar. Sedikit demi sedikit, ritme kerja mulai berubah. Komunikasi menjadi lebih jelas, koordinasi semakin baik. Setiap orang memahami tanggung jawabnya, bukan karena diawasi, tetapi karena memahami mengapa pekerjaannya penting bagi proses secara keseluruhan. Dan disitulah saya belajar satu pelajaran yang sangat berharga. Membangun manusia memang penting, tetapi membangun sistem yang membantu manusia bekerja dengan baik jauh lebih penting. Karena manusia bisa berganti, jabatan bisa berganti, struktur organisasi bisa berubah. Namun sistem yang baik akan membantu siapapun yang menjalankannya. Lalu tibalah hari ketika dedikasi itu selesai. Hari yang selama ini hanya saya bayangkan. Hari ketika semua proses yang kami jalani bersama akhirnya mencapai garis akhir. Ada rasa bangga, ada rasa syukur, ada juga rasa haru. Bukan karena saya meninggalkan sebuah jabatan, tetapi karena saya menyadari bahwa setiap perjalanan pasti memiliki akhirnya. Yang terpenting bukanlah berapa lama kita berada di sebuah tempat, melainkan apa yang kita tinggalkan ketika perjalanan itu selesai. Saya tidak berharap semua orang mengingat nama saya. Saya juga tidak berharap semua orang mengenang saya. Harapan saya jauh lebih sederhana. Semoga sistem yang pernah kami bangun tetap dijalankan. Semoga budaya disiplin tetap dipertahankan. Semoga semangat untuk terus memperbaiki proses tidak pernah berhenti. Karena itulah warisan yang sesungguhnya. Hari ini saya ingin berbagi pengalaman ini bukan untuk mengatakan bahwa saya pernah menjadi head division, tetapi untuk menunjukkan bahwa kepemimpinan bukan tentang jabatan. Kepemimpinan adalah tentang menciptakan nilai yang tetap hidup, bahkan ketika amanah itu telah selesai. Dan saya percaya, setiap profesi memiliki kesempatan untuk meninggalkan warisan. Seorang teknisi, seorang supervisor, seorang foreman, seorang manager, bahkan seorang operator sekalipun. Warisan itu bukan selalu berupa bangunan, bukan selalu berupa penghargaan, melainkan cara berpikir, budaya kerja, dan sistem yang membuat orang lain menjadi lebih baik. Karena pada akhirnya jabatan hanyalah sebuah amanah. Dedikasi memiliki batas waktu, tetapi nilai dari sebuah kepemimpinan akan selalu diukur dari apa yang tetap berjalan setelah tugas itu selesai.
Sekarang saya ingin mendengar pendapat Anda. Menurut Anda, apa warisan terbesar yang bisa ditinggalkan oleh seorang pemimpin? Apakah hasil kerja yang terlihat, ataukah sistem yang membuat sebuah organisasi tetap berkembang meskipun pemimpinnya telah menyelesaikan dedikasinya? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Saya akan membaca dan berdiskusi dengan Anda. Dan jika Anda menyukai konten yang membahas kepemimpinan, sistem kerja, manajemen workshop body and paint, serta pengalaman nyata dari dunia industri otomotif, silakan subscribe. Karena masih banyak pengalaman lapangan, pelajaran berharga, dan sistem yang akan saya bagikan pada video-video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.